Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai kepemimpinan pendidikan, dimulai dari pengertian kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan pendidikan, teori-teori kepemimpinan, tipe kepemimpinan pendidikan, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh pemimpin, dan model-model kepemimpinan pendidikan yang dipersembahkan oleh kelompok 1 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2020B. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan memiliki peranan penting untuk mendorong dan mengarahkan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Robert Dabin berpendapat, kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Sedangkan menurut Husna Asmara, kepemimpinan pendidikan adalah segenap kegiatan dalam usaha mempengaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar mereka melalui usaha kerjasama mau bekerja dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mendorong serta mengarahkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Adapun fungsi utama pemimpin pendidikan yaitu untuk belajar memutuskan dan bekerja. Antara lain, 1. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. 2. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. 3. Pemimpin dapat membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. 4. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dalam kelompok. 5. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Teori-teori kepemimpinan. Terdapat banyak sekali teori gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan di sekolah, di antaranya teori sifat. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Artinya, pemimpin berasal dari kelas atau keluarga yang sama dan diwarisi. Yang kedua, teori perilaku. Pada dasarnya, teori ini memandang bahwa keefektifan kepemimpinan itu bertolak dari sifat-sifat atau karakter yang dimiliki seseorang, di mana keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat kepribadian tertentu, misalnya harga diri, prakarsa, kecerdasan, kreativitas, kewibawaan, dan sebagainya. Tipe kepemimpinan pendidikan. Banyak sekali tipe kepemimpinan pendidikan, di antaranya 1. Tipe otoriter, yaitu gaya kepemimpinan dengan kekuasaan mutlak dan penuh, di mana pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Artinya, segala ketentuan dan keputusan berada di tangan pemimpin. Yang kedua, tipe kepemimpinan bebas, di mana pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Artinya, segala kebijakan serta kegiatan dilakukan tanpa rencana dan pengawasan pimpinan. 3. Tipe demokratis, yaitu gaya atau cara memimpin yang demokratis dan bukan karena pilihannya si pemimpin, di mana pemimpin memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para bawahan dan pengikutnya untuk mengemukakan pendapat, saran, serta kritik. Kepemimpinan ini pun berusaha untuk menstimulus anggotanya agar tetap produktif. Yang keempat, tipe demokrasi semu, di mana kepemimpinan nampak seperti demokratis, namun sebenarnya dia bersikap otokratis. Keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Lantas, apa sajakah keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin? Pertama,
keterampilan dalam memimpin. Kedua, keterampilan dalam hubungan insan. Ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Keempat, keterampilan dalam proses administrasi personil. Dan yang kelima adalah keterampilan dalam menilai. Model-model kepemimpinan pendidikan. Pertama, ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen perubahan atau agen of change yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih yang profesional, dan menjadi pembimbing anggota lainnya. Visioner leadership didasarkan pada tuntutan perubahan zaman yang menuntut dikembangkannya secara intensif peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal. Kedua, kepemimpinan transformasional. Dibangun dari dua kata. Yang pertama, kata kepemimpinan atau leadership. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Kata yang kedua adalah transformasional. Artinya, mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Kepemimpinan transformasional diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. Model kepemimpinan transformasional perlu diterapkan dalam dunia pendidikan karena merupakan salah satu solusi krisis kepemimpinan terutama dalam bidang pendidikan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.